Di sebuah rumah terpasang dua buah bola lampu masing-masing tertulis 60 watt 120 volt dan 40 watt 120 volt. Jika kedua bola lampu tersebut dihubungkan seri pada tegangan 120 volt, berapakah jumlah daya pada kedua bola lampu tersebut? Oke guys, kembali lagi ke channel YouTube Persiapan Fisika bersama saya Karista, dan hari ini kita akan bahas soal SNMPTN tahun 2011. Jadi pertama-tama kita punya dua bola lampu masing-masing 60 watt dan 40 watt dipasang pada tegangan yang sebenarnya sudah sesuai nih ya. Maka yang pertama-tama adalah kita mesti menggambarnya ya. Kenapa? Karena menggambar itu sangat-sangat penting supaya kita bisa mengerjakan soalnya dengan baik dan kita punya arah gitu. Jadi jangan langsung masuk ke rumus ya, jadi ya oke, seperti ini. 60 dan 40 mestinya kan kalau dijumlah ya 100 watt sih ya. Tapi kenyataannya itu tidak ada dalam pilihan ini. Berarti ya masih harus kita bongkarnya. Oh ya, ini X ini adalah simbol daripada lampu. Oke, rumus daya adalah seperti ini. Jadi ya mudah-mudahan ini sudah di luar kepala ya. Oke, jadi silakan coba dulu. Karena habis ini akan langsung kita bahas. Oke, silakan. Baik, mari kita mulai. Bismillah. Jadi pertama-tama yang mesti kita hitung terlebih dahulu, yang paling awal mestinya adalah hambatannya. Kenapa demikian? Karena tegangan itu bisa jadi berubah ya, sesuai keadaannya. Arusnya berubah, maka dayanya juga berubah. Yang akan selalu tetap adalah hambatannya. Hambatan dari rumus ketiga ini bisa kita hitung V kuadrat dibagi dengan P. Maka 60 watt 120 volt itu 120 voltnya kuadrat seperti ini aja. Penulisannya dibagi dengan dayanya 60, berarti bisa kita seranakan adalah 2, berarti adalah 240 ohm. Ini adalah hambatan dari lampu yang pertama. Oke, lampu yang kedua kurang lebih juga sama. 120 kuadrat dibagi dengan hambatannya adalah 40 watt. Maka itu adalah sama dengan 3, adalah 360 ohm. Oke, itu adalah hambatan daripada lampu yang pertama dan yang kedua, 240 ohm serta 360 ohm. Oke, maka solusinya adalah di sini kita punya 3 rumus nih untuk menyelesaikan ini. Oke, yang mana yang akan kita gunakan? Maka dalam video ini saya akan gunakan ketiga-tiganya. Ketiga penyelesaian, maka akan kita lihat nanti mana yang penyelesaian yang paling efisien. Oke, maka akan saya coba cari arusnya terlebih dahulu, I. Tentu saja perumusannya adalah V dibagi R, hukum ohm biasa. V-nya adalah 120, R-nya adalah 240 dan 360. Itu sudah tinggal diserikan saja. Berarti kan dia adalah 600 ya. Berarti ini adalah arusnya 1/5 ampere. Oke, maka selanjutnya kita perlu tahu tegangan di sebelah sini. Saya pakai rumus yang pertama, ini V kalikan I ya. Maka V arusnya pada lampu ini 1/5, hambatannya adalah 240. 240 dibagi 5 adalah 40 gitu ya. 48 ohm. 8 ohm. Volt ini. Oke, ini kita mencari tegangan listrik. Maka pada lampu yang kedua, ini lampu pertama, lampu kedua adalah 1/5 dikalikan hambatannya adalah 360 ohm. Itu berarti adalah 350 bagi 5, 72 volt. Oke, nah perhatikan tegangannya berkurang. Dari awalnya mestinya 120, dia sebelah sini jadi 48 volt, sebelah sini jadi 72 volt. Tegangan berkurang, maka akibatnya daya V kalikan I, V-nya adalah 48 kalikan arusnya 1/5. Berapa ini? 9,6 watt. Nah, berarti kan daya berkurang dari 60 watt menjadi 9,6 watt. Maka kurang lebih juga sama pada lampu kedua. 72 dikalikan 1/5, maka itu adalah 14,4 watt. Maka ini dijumlahkan menjadi 0, 1, maka dia akan 24 watt totalnya dua buah lampu itu. Maka jawabannya sudah jelas yang C.
Oke, itu salah satu solusi. Maka solusi berikutnya sebenarnya sih nggak perlu kita cari satu persatu ya, dia mintakan total ya. Maka ya bisa langsung sebenarnya V dikalikan I saja. Maka V-nya ya 120 volt ini, dimana kalau jumlahnya 120 volt. Maka ini kan 120 dikalikan arusnya 1/5 adalah 24 watt. Oke, saya lupa ini harusnya adalah kita sudah dapatkan I sama dengan 1/5 ampere. Oke, langsung dikalikan ya, 120 dikali 1/5, kita juga sudah dapat jawabannya. Oke, ini solusi yang sudah cukup bagus. Maka apakah ada solusi lain? Tentu saja ada. Jadi sebelah sini kita tadi sudah dapatkan I-nya. Maka sebenarnya kita sudah bisa langsung mengalihkan I kuadrat dikalikan R, ini rumus kedua. Maka I-nya adalah 1/5 yang dikuadratkan. R-nya adalah 600. Berarti 660 bagi 5? 12. 10 dibagi 5 ini adalah 2. Ini kan 60 kalikan 10 ya. Maka 12 kalikan 2 itu adalah 24 watt. Oke, itu solusi yang berikutnya. Maka apakah ada ya cara yang lebih cepat lagi? Sebenarnya sih ada ya. Jadi pada yaitu solusi yang ketiga, rumus yang ketiga, V kuadrat dibagi dengan R. Maka langsung saja bisa itu. V-nya adalah 120 yang dikuadratkan dibagi dengan hambatannya 240 dan 360 adalah 600. Maka ini bisa kita seranakan menjadi 120 dibagi dengan 5 adalah 24 watt. Oke, sip, mantap. Baik, maka selanjutnya apakah ada cara yang lebih cepat lagi daripada ini? Sebenarnya sih ada. Kalau kalian lihat video saya yang kemarin, bahwa kedua lampu yang dipasang secara seri ini jumlah kedua-duanya boleh langsung menggunakan rumus 1/P1 plus 1/P2. Ini seperti hambatan dipasang secara paralel, maka dia boleh langsung seperti ini saja. Berarti ini kan adalah cara cepatnya 60 kali 40 dibagi dengan 60 plus 40. Berarti ini kan adalah bawahnya adalah 100 ya. Berarti ini kan bisa coret 0 dan 0-nya, berarti jawabannya adalah 24 watt. Oke. Tapi tentu saja ya sebaiknya mari kita bongkar ya. Mari kita coba pahami kenapa kok bisa dapat rumus seperti ini. Oke. Maka rumus yang paling efisien di sini sebenarnya adalah yang V kuadrat dibagi dengan R. Kenapa? Karena tegangannya sama nih semua, 120 120. Jadi boleh langsung pakai itu. Kalau nggak sama ya nggak bisa sebenarnya kita pakai itu. Pakai rumus yang agak panjang seperti ini. Ini. Oke, maka daya sama dengan V kuadrat dibagi dengan R. Oke, V kuadrat. Nah, R-nya itu kan ada dua ya, R1 dan R2. Dimana dua-duanya juga sama. Ini adalah daya 1 dan daya 2. Nah, di sini kebetulan tegangannya ya sama ini ya. Nah, seperti ini. Sehingga bisa kita seranakan V kuadratnya bisa kita ambil menjadi 1/P1 dan 1/P2. Nah, ini bisa seperti itu ya. Kalau tegangannya adalah sama dengan yang dua-duanya sama. Maka bisa kita ini gimana? Ini di bawah ini ya, 1/1P1. Aduh, hasilnya saya agak ngebleng, ini 1 ini ya. Maka ini ya ini bawahnya samakan penyebutnya ya, P1 P2. Atasnya adalah P1 plus P2, maka ya ini atasnya P1 P2, ini bawahnya adalah P1 plus P2 ya. Sama ya seperti ini ya. Oke, seperti itu ya kira-kira. Jadi pembuktiannya adalah seperti itu. Oke guys, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi ya, kenapa kita nggak langsung masuk ke sini ya, supaya kalian tambah pintar itu saja. Diperhatikan bahwa kalau lampunya dipasang seperti ini, maka tegangannya akan berkurang, tidak lagi 120, maka tegangannya terbagi nih ya menjadi 48 dan 72, sehingga kemudian dayanya juga akan turun, lampunya akan semakin redup. Jadi ya dulu Kak Risa paling suka pakai rumus yang 11 V kali I, semua soal selalu pakai satu rumus karena sebenarnya semuanya sama aja sih ya. Tapi ya bisa kita perbandingkan kalau kayak gini ya, mana rumus yang kira-kira paling efisien, karena kalau mengerjakan di ujian kan waktunya sangat terbatas. Jadi usahakan mengerjakan dengan rumus yang paling efisien, dalam kasus ini yang 11 ini ya. Oke.
Oke guys, ya udah itu aja dari saya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmah dari ini semua dan mengaplikasinya untuk Indonesia yang lebih baik. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan lagi mengenai materi ini, silahkan tanyakan ke bersapa.gmail.com. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan kita akan masih punya banyak video selanjutnya mengenai UTBK dan ujian mandiri yang pastinya akan sangat seru untuk dibahas. Sekian dari saya, terima kasih, tetap semangat belajar fisika. Oke, alhamdulillah.